Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-12, kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Tujuannya adalah mengetahui cara merencanakan bisnis baru. Cara merencanakan bisnis baru itu ada satu, hal penting seorang pebisnis. Dua, menilai kondisi pasar. Tiga, bisnis global, menilai suatu pasar dari pandangan global. Empat, mengembangkan keunggulan kompetitif. Lima, mengembangkan rencana bisnis. Enam, manajemen resiko. Ya, hal penting yang maksud hal penting seorang pebisnis itu ya. Hal penting seorang pebisnis itu adalah sifat atau profil seorang pengusaha. Yang pertama, toleran, berani mengambil resiko. Dua, kreatif. Yang tiga, inisiatif tinggi. Empat, respon yang cepat. Kemudian pro kontra seorang pengusaha. Kelebihannya menjadi pertama, pro kontra seorang pengusaha pertama, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, tidak khawatir dipecat. Tiga, memperoleh keuntungan usaha dalam jumlah yang besar. Empat, lebih puas. Kekurangannya, kerugian usaha ditanggung sendiri, tidak bisa santai, bisnis bisa gagal dan kehilangan modal. Kemudian menilai kondisi pasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melihat situasi kondisi pasar. Yang pertama, permintaan pasar. Yang kedua, persaingan pasar. Yang ketiga, kondisi tenaga kerja. Permintaan pasar ya. Permintaan pasar perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin ya. Penting mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat sebelum berbisnis. Memberi Anda pandangan tentang bisnis apa yang Anda akan mulai. Permintaan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian umum, kondisi geografis dan komposisi masyarakat. Kenaikan dan penurunan permintaan biasa terjadi, oleh karena itu harus bisa diantisipasi dengan baik. Persaingan. Penting memberi Anda gambaran seberapa besar pangsa pasar dari produk yang Anda ingin temukan dalam berbisnis. Pangsa pasar, penjualan produk Anda dalam bentuk persentase dan keseluruhannya penjualan dalam pasar untuk produk yang sejenis. Pengusaha lebih suka berbisnis berbisnis pada pasar yang tingkat persaingannya terbatas, karena ia dapat mudah meraih pasar yang tinggi, tapi ini juga akan mengembangkan nilai pangsa pasar dari perusahaan lain. Kondisi tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja penting. Memahami lingkungan tenaga kerja dapat memberi Anda pikiran beban tenaga kerja dari usaha yang akan digeluti. Tentunya harus bisa menghasilkan dengan biaya minimum. Yang harus diperhatikan, satu, berapa jumlah tenaga kerja yang dipakai dan berapa penetapan upah mereka, misalnya dalam bentuk UMR, peraturan dan perundang-undangan. Penting mengetahui peraturan yang berlaku sehubungan dengan etika bisnis. Memberi Anda informasi bagaimana bisnis Anda akan dijalankan agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut biasa disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan, di antaranya peraturan lingkungan hidup, perlindungan data konsumen, peraturan penerbitan bank. Tiga, bisnis global, melihat suatu pasar dari sudut pandangan global. Sesuatu yang dianggap tidak mahal di suatu negara belum tentu di negara lain atau sebaliknya. Bagi para pengusaha yang ingin go internasional, mereka harus bisa menyesuaikan produk mereka dengan yang diinginkan masyarakat. Buat strateginya, perubahan mutu, penyesuaian harga. Kemudian 4, pengembangan keunggulan kompetitif. Keunggulan penting menghasilkan produk yang efisien, menghasilkan produk yang bermutu lebih tinggi, menciptakan internet untuk menciptakan keunggulan kompetitif, pengelolaan bisnis berbasis web. Baik pengembangan dan pemasangan sistem membutuhkan perusahaan untuk memeriksa pembiayaan kartu kredit, memastikan bahwa pelanggan tersebut menggunakan kartu kredit yang sah.
biaya tanan dan biaya pemasaran, menggunakan analisis SWOT, strength, opportunity, strength untuk melakukan pengelolaan kompetitif. Mengembangkan rencana bisnis, penilaian lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi, lingkungan industri, lingkungan global. Lingkungan ekonomi maksudnya analisis besar kemampuan daya beli masyarakat. Lingkungan industri analisa bagaimana industri tersebut. Lingkungan global sama atau tidak ada segala masyarakat terhadap barang jasa yang ditawarkan. Manajemen risiko oleh pengusaha. Ketergantungan pada satu pelanggan, ketergantungan pada satu pemasok, ketergantungan pada seorang karyawan penting, yaitu meliputi melakukan perlindungan nilai terhadap kerugian yang diakibatkan oleh seseorang. Kalau yang penting melakukan lindungan nilai atau sakit atau hilangnya seorang karyawan eksposur terhadap risiko. Demikianlah pertemuan kita yang ke-12 hari ini, dan selamat melakukan, ada tugas ya dari mahasiswa membuat suatu perencanaan bisnis, seolah-olah mahasiswa mungkin membuka suatu usaha itu sebagai proposal ya. Selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum, terima kasih.